Kalau panjang pendek ngaruh? Nggak ngaruh, yang penting badan. Ya, balik lagi nih di video kedua. Sebagai janji kita tadi nih, mau ngebahas tentang breeding dari tim Maestro nih. Boleh, kita coba. Yang paling awal banget tentang telur nih. Boleh, dari telur. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mungkin ada yang kan posisi kandangnya beda nih. Kandangnya yang tempat playernya di sebelah mana, jaraknya ratusan meter, dibawa ke babuan. Nah, untuk amannya telur itu dikeremin dulu berapa lama baru dibawa ke babuan, atau bawa aja emang tuh telur aman? Untuk telur yang ingin jadiin piyik ya intinya ya. Untuk dijadiin piyik itu sebenarnya safety banget. Kalau misalkan biasanya saya nih nelor udah di lapak nih. Contoh ya, belum sehari ya, hitungan jam. Biasanya kita siapkan wadah aqua, ditaruh busa. Asal telurnya jangan bergerak frontal lah. Goncangan kencang. Kalau goncangan kencang itu biasanya embrio yang di dalam itu rusak dan tidak akan jadi untuk membuahi piyik. Untuk yang lebih aman lagi sebenarnya yang tadi Bang Yuda bilang, bahwasanya kalau telur yang lebih safety diremin dulu seminggu, dan di babuan juga sudah siap ngerem juga seminggu. Telur apalah yang untuk ini ya, untuk tahap penetasan, seminggu di kandang player, seminggu di kandang babuan, itu yang lebih safety lagi. Jadi kita nggak tos-tosan banget ya, gambling lah gitu, intinya aman lah. Kalau dari ciri-ciri fisiknya kelihatan nggak tuh telur yang bakalan jadi atau enggak? Wah, kalau telur yang ciri-ciri fisiknya kita bisa 50-50, tapi kalau saya pribadi 50-50. Telur yang pertama itu biasanya mengandung unsur ke jenis lelaki, biasanya kuat di jenis lelaki, lonjong ya, bukan bulat. Kalau lonjong itu biasanya lelaki. Kalau saya pribadi ya, langsung saya stabiloinnya langsung daftar anak pertama dari Maestro misalnya gitu ya kan, telur 1 Maestro itu biasanya laki. Pengalaman pribadi Bang Lape tuh ya, yang di sini biasanya lonjong kebanyakan cowok. Kalau saya pribadi lonjong, kalau bulat cewek. Perbedaannya. Tapi biasanya nggak ada yang miss juga nggak tuh? Miss pasti ada yang meleset salah satu, tapi kebanyakan mayoritas benar, kebanyakan ya. Ada juga tuh kalau zaman kita dulu yang netes pertama biasanya cowok. Ya, itu pasti. Kalau memang udah susah banget, kagak bisa prediksiin, kita cari benang sama jarum, Bang Yuda. Biar kita lihat nih, kita biasa kayak orang dulu tuh ya, taruh di perut nih anak laki apa cewek ya. Kalau dia muter-muter itu anak apa? Anak cowok. Iya, kalau maju mundur maju cewek. Udah itu aja. Kalau memang pengen dicoba. Tapi prinsip saya kalau telur pertama cowok. Prediksi ya. Prediksi biasanya. Tapi hitungannya 50-50. Ada meleset juga. Nah, kalau di Maestro sendiri biasanya ada yang ngalahin, misalnya telur tunggal aja yang telur pertama aja yang ditetesin, apa emang harus dua-duanya? Dua-duanya. Saya pribadi dua-duanya. Kenapa? Karena prospek kedepannya kalau anak laki-lakinya dia juara, pasti kan yang dicari tuh ceweknya siapa, mana nih? Belahannya mana nih ya kan? Belahannya. Iya, belahannya kita cari nih di kandang pikan. Nah, ini berarti jadi buah apa sih, ibarat kata jadi buahnya nih, nanti jadi pohon. Nanti kedepannya kan bisa kita lihat. Ya kan, ini belahannya si Anu pernah juara mobil misalkan. Jadi belahannya inilah yang nanti jadi berharga banget gitu. Di sini pakai ring juga nggak sih? Pakai ring Maestro. Ring Maestro BF namanya. Udah ada kuning. Udah ada nomornya semua tuh ya? Nomor, sertifikat, sama agenda apa sih, buku ya, buku lahirnya kapan, anaknya siapa gitu. Seberapa penting sih zaman sekarang nih sertifikat buat peternak?
Sungguh sangat penting banget. Kalau pribadi saya sangat penting bila mana orang bisa jual beli nanti bisa apa ya? Keakuratannya, kelegalitasnya masuk. Oh, bahwasannya dia memang benar sertifikatnya dari tim Maestro gitu. Jelas. Kalau kita pribadi punya akte kelahiran ya? Ya, Iya. akte kelahiran. Bapak emaknya nih si Anu gitu. Biar nggak lupa juga Bang Lape. Iya, benar, wajib. Sertifikat wajib, gelang wajib. Kalau buat peternak wajib. Peternak. Mm-mm. Dari itu yang pakai benang tadi, posisi telur apa udah netes? Kalau bisa dari telur boleh, bisa. Nah kalau telur yang rusak kayak gimana tuh? Telur Ini kan yang kita terawang tuh misalkan. telur Ini yang udah ngacak gitu. telur yang rusak, kalau yang ngacak udah nggak bisa jadi ya. Biasanya itu putih. Dia itu dieramin kelihatan banget ada, harus detail banget ya kita center. Itu nggak ada darah apa urat-urat yang urat-urat yang menjadi embrio untuk jadi piik. Kita lihatnya di situ. Kita center telurnya. Kalau udah nggak ada urat berarti mati. Udah gitu aja, sel-selnya nggak hidup. Gitu karena kegoclak ya. Ya, jangan kecewa 2 minggu juga telur lagi. Itu dia, yang penting mah dikawinin. Nah itu fungsinya tadi Bang Lape di kandang Maestro make pur telur. Pur telur. Biar tetap stabil telurnya. Betul. Nah kalau dari piyik udah netes, di sini wajib dilolohnya sampai berapa bulan? Kalau di sini beranjak untuk dewasa biasanya pik 1 wajib diloloinya sampai bisa makan. Nggak nyampe sebulan, ya sebulan lah pas ya kayaknya. Sampai bisa makan kita baru tahap Sepet. bukan sepet, udah bisa makan, udah lepas di kandang. Kandang markas pikan lah ya, udah. Jadi dia udah bisa makan, kita pisahin. Kalau untuk sepet, saya pribadi kurang apa ya? Kalau saya pribadi sepet itu kurang imunnya nanti pas sudah gedenya kurang apa ya? Beda dengan diloloin sama piik ya. Nggak natural ya? Bener, kayak kita pribadi ya kalau kita contohin disusuin sama di susu formula. Perbedaannya itu ya kalau buat logika kita ya. Nah buat si induknya biasanya kalau biar si piyiknya cepet gede dikasih apa tuh? Biasanya pur, tetap kita bantu pakai pur, jagung sama Pur beras apa? merah. Pur kalau ini mah pur babi ya, kalau kayak itu mah pur babi. Kalau bahasa orang ngomong mah pur berapa gitu ya? Apa sih pur babi ya lupa pokoknya gitu. Ada Serinya ya. ya, Iya. pur. Nah setelah habis disepet, nah itu udah ketahuan belum itu cowok apa cewek? Kan tadi kita prediksi dari telur. Bisa jadi kan kita meleset tuh. Benar. Untuk prediksi di sepet setelah setelah makan sendiri. Oh iya, makan sendiri. Kita lihat cewek apa cowoknya itu biasanya ada kelainan Nggak apa-apa. Kelainan dari postur badan. Biasanya yang perempuan itu kita bisa lihat perempuan itu kecil, dengan lelaki itu lebih besar. Dan cara makan nafsu makannya itu kelihatan kalau laki itu rakus. Kalau perempuan hanya nyocol doang. Kelihatannya di situ paling. Malu-malu kucing. Pokoknya intinya dia lebih besar daripada itu dah. Antara dia 1 dan 2 dari tuh. postur ya. Postur itu laki yang gede, cewek yang kecil. Udah. Kalau panjang pendek ngaruh. Nggak ngaruh. Yang penting badan. Nggak ngaruh. Panjang burung pendeknya nggak ngaruh. Yang penting kita pegang badannya gede dan yang belahannya kecil itu cewek yang kecil. Yang gede cowok. Udah. Kalau menurut saya pribadi, karena kebanyakan saya belajar dari pengalaman begitu terus. Tahu-taunya gede gitu. Nah, udah ketahuan tuh dari rabaan, dari postur. Mulai dijodohin itu atau mulai kita ngasih pasangan di umur berapa atau di bulu berapa? Biasanya kalau di kandang kami itu bulu 2 atau bulu 1 kita sudah jodohin, karena kan kalau pik itu kebanyakan yang galak. Kalau bulu 2 sama 1 itu udah beger. Biasanya beger itu udah siap kawin ya. Biasanya pik 1, pik 2 kita udah siap jodohin dan bisa bawa ke lapak. Cowok cewek sama aja?
Cowok cewek itu, kalau cewek kita harus nunggu rampas. Umur rampas baru kita jodohin. Baru jodohin. Karena kasihan kalau masih piyik kita buat kelepekan kadang ngedrop. Saya pernah dengar bagusnya itu misalnya kita punya piyik jantan, masukin cewekan yang banyak tuh biar dia milih sendiri. Betul. Nah, metodenya gimana di maestro? Maestro metodenya sebenarnya mudah. Siapa yang ngeloloh warnanya itu, jodohin lah itu. Biasanya demen sama emaknya. Bener, sangkuriang. Paling mudah banget kalau maestro di tim saya itu tergantung yang lolonya siapa. Warnanya putih, kita jodohin putih. Dia inget, wah ini yang loloin gua nih waktu masih kecil nih. Jadi gua demen dah. Gitu bahasanya kali ya. lebih cepat girasnya ya. Bener. Kuncinya lenje ya. Satu warna tapi lenje. Satu warna dengan lolohan tapi lenje. Ini rahasia banget sebenarnya. Kalau buat di channel Benji saya transparan. Oke. Iya. Terbuka pokoknya nggak ada. Ini. Kalau cewekan biasanya tuh kan ada yang dibilang itu dari piyik pasti ada telur muda atau emang udah telur yang udah sempurna gitu. Maksudnya? Kan biasanya mungkin kalau piyik ada istilah telur muda atau gimana? Piyik waktu telur muda dari piyik perempuan. Piyik perempuan telur muda. Telur pertama apa gimana? Telur pertama. Pertama kali ngeluar itu dibilangnya telur muda atau? Ya, kalau pertama kali ngeluarin biasanya telur muda. Sama kayak bermacam-macam teman-teman. Telur muda itu biasanya kita buang biasanya. Enggak, resiko kalau dijadiin ya? Iya, resiko. Karena dampaknya itu nanti kurang apa ya kalau ibarat kata ya. Kalau kita ngambil itu pas tiga buangan baru kita jadiin anak-anaknya gitu. 1, 2, 3 kita buang biasanya. Nah, udah proses yang laki, udah proses jodoh, proses latih yang cewek. Nah, itu ada proses istirahat lagi nggak? Atau dia yang kata Bang Lape tadi wajib ngeloloh kalau di kandang maestro? Ya, kalau di kandang maestro wajib. Itu prosesnya dari latih dulu sampai bulu berapa? Bulu 1 jawat putus. Jawat putus wajib loloh. Wajib ngeloloh kalau saya pribadi. Karena mungkin dari segi pembangunan karakter juga lebih dewasa itu burung. Betul banget. Dari terbangnya piyik itu hilang. Dari agresifnya dia terbang, dia hilang. Dari galaknya piyiknya itu dia hilang. Rekomendasi banget. Loloh wajib. Karena di Jawa pun di luar sana wajib loloh. Burung wajib ngeloloh karena pendewasaan ya, tingkatnya dari piyik ke ini harus ngeloloh. Mental juga ya? Mental juga. Dan stabil juga nanti di atas ring biasanya. Ada juga yang bilang kalau lagi punya anak jangan dimainin, bener nggak tuh? Waduh, kalau itu sugesti. Kita lihat di konten-konten apa tuh yang Jaguar sama Kenwood kan, itu bapak anak ya, itu sugesti kalau menurut saya. Di luar dari penghobi merpati, kalau bisa buang-buangin dah sugesti begitu. Kalau pribadi saya sempat mainin maestro sama anaknya maestro, sempat naik dua-duanya gitu. Sugesti itu mah. Kalau bisa buang-buangin, karena kalau udah niat begitu, udah ngeblank, burungnya juga ngeblank. Ada yang hilang anaknya, apa bapaknya ngalah bahasanya ya. Karena yang tahu kan emang yang punya ya kan. Betul. Ini burung lagi kerja apa enggak? Betul. Burungnya lagi kerja apa enggak? Betul. Masa nggak dilombain? Iya sayang, bapak sama anak tuh Jaguar sama itu kan tim Kenwood ya. Jaguar sama siapa? Kenwoodnya itu kan juara mobil sama juara secondnya. Ya kalau emang lagi dianakin hilang ya emang hilang aja ya. Iya. Bukan karena apa-apa ya. Iya. Emang di luar error aja tuh burung. Bener, di luar dari segi apapun kalau memang itu ya jauh-jauhin dah dengan sugesti kayak gituin. Karena dari niat kita juga awalnya begitu, hilang lah hilang. Jadinya begitu. Jadi kejadian. Jangan disugesin. Jangan. Kebanyakan pemain burung emang gitu. Jadi ngebaca bahwasanya kalau bapak sama anak dimainin atau ini bapak lagi ngeremin apalagi telurnya pecah ya biasanya kalau nganakin error katanya. Enggak. Maestro lihat. Ya kan lihat dari maestro. Enggak sama sekali. Anaknya banyak, dia terbang, dia nggak hilang, dia juara. Gitu. Kuncinya gitu. Kalau buat
eh, lagi masa ngerem, Hmm, burung masa ngerem boleh. itu efektif, emang bergantian jemurnya buat apa tuh? Kalau masa ngerem memang harus bergantian. Biasanya itu kalau pagi itu yang direminnya untuk perempuan, ngerem nih perempuan, dan cowoknya efektif untuk lelaki untuk dijemur sebanyak-banyaknya. Kalau memang player, kalau bahan sedikit aja. Kalau player wajib dijemur, dan jam 2, jam 1 kita ambil, kita gantian. Ceweknya baru yang jam 2, jam 1-an baru kita ganti. Karena wajib burung merpati itu kena panas sinar matahari, vitamin E. Harus banget itu emang Hmm, buat emang masa dia istirahat ya. Betul sekali. Wajib ngerem, kalau nggak ngerem nggak giring-giring. Kalau burung lagi apa namanya ambrol, Mabung. itu diapain biasanya kalau di maestro? Kalau burung mabung biasanya kita itu kebanyakan kalau di maestro itu diambil anaknya. Sebenarnya kurang bagus karena dari segi sperma lelakinya itu kurang maksimal. Tetapi kalau memang keadaan begitu ya kan memang lagi mabung istirahat ya mau nggak mau gitu. Biasanya kita kalau untuk rawatannya seperti biasa, nggak terlalu banyak untuk dijemur, nggak terlalu banyak untuk jamunya, nggak terlalu banyak juga untuk apa ya, untuk dilatih sih sebenarnya. Off, mabung itu biasanya off untuk di maestro. Benar-benar istirahat sampai bulunya balik lagi. Betul. Tarung lagi. Tapi tetap kita gerak-gerakin. Kalau mabung pun kita gerak-gerakin, tapi nggak biasa langsung bawa ke lapak, nggak. Paling dipale-pale di kandang. Biasanya berapa bulan tuh bang? Biasanya nggak nentu ya, kebanyakan mabung itu yang paling sebentar itu 2 giringan ya sekitar sebulan, paling cepat. Ada juga yang mabung nih, kayak Panglima ini hampir setengah tahun, hampir 6 bulan. Kenapa mabung Nah, banyak mabung itu yang nahan biasanya. Ini burung kagak mabung-mabung, setelah mabung tuh rontok semua. 6 bulan ini. Istirahatnya gila. Iya, pas dari beli burung, istirahatnya setengah tahun. Baru beli rontok. Jadi dia nggak mabung-mabung selama setahun. Ada tuh burung begitu, Kak. Kendalanya kena sakit biasanya sebelumnya. Berarti ada 2 sabar tuh main burung tuh ya. Ngelatih piyik sama burung mabung. Kudu. Udah, itu mah kudu sabar. Main burung mah kalau nggak mau main burung jangan dah. Pokoknya kalau main burung kudu sabar. Wajib kuncinya. Tapi di sabar itu nanti ada hasil yang lebih maksimal. Betul. Berarti kan udah Bang Lape udah dari maestro, punya anak, dilatih sampai jadi player. Betul. Nah kalau di maestro ada burung pelatih nggak sih? Di maestro banyak burung pelatih. Biasanya kita itu burung yang udah apkir ya, yang udah rada tua. Nah itu yang jadi pelatihnya. Ya kalau biasa dibilang itu kalau di lapak untulan. Biasanya kita kalau udah peak, udah mulai gandeng pakai pelatih. Penting banget tuh peran pelatih. Wajib. Pelatih itu wajib. Itu dia benar-benar ngajarin dari titik 1, titik 2 sampai start. Betul. Dia yang ngasih jalur. Kalau langsung digandengin sama player juga malah resiko ya. Resiko. Jadinya biasanya banyak yang pemain burung itu ngelepeknya bisa kelepek 2, ada yang nggak bisa kelepek 1 ya kan. Kalau menurut saya yang lebih safety mending gandeng sama untulan. Jangan sampai kita ngelepek 2, kadang burung kenceng sama kenceng bisa nabrak di atas. Nah, di maestro, si maestro itu udah ngasilin berapa trofi? Trofi maestro itu luar biasa ya, paling banyak itu ya melebihi 30 piala, udah lebih lah. Waktu di polimer lebih dari 15, 10 di polimer, di VGH pun lah sama. Pokoknya 7 lapak dia. Dengan umur si maestro 7 tahun, sudah puluhan trofi. Puluhan, alhamdulillah. Burung itu maksimalnya umurnya berapa sih Bang biasanya? Sepengetahuan saya tergantung burungnya sendiri ya. Kalau burungnya memang udah nggak terbangnya udah nggak kuat, ya istirahat. Biasanya itu sekitar 10 tahunan.
sekitar 10 tahunan baru dia off. 10 tahun itu teori biasanya. Teorinya. Nah, maestro ada rencana mau diistirahatin? Untuk saat ini maestro sudah, nanti kita istirahatin karena sudah tua ya, kasihan. Bapak sama anak keluar, kasihan, banyak yang komplain. Udah dong maestronya istirahatin gitu di lapak. Oke, kalau begitu. Jadi maestro sekarang udah pacak. Pacak aja. Iya, ya. tapi kalau untuk konten tetap berjalan. Iyalah. Iya. Sebagai YouTuber harus konten terus. Konten terus wajib. Untuk saat ini puasa, mohon maaf dah. Ya. Kagak konsen. Iya, nggak konsen. Lagi fokus. Lagi fokus buat inilah. Fokus buat ibadah dulu untuk sebulan ini. Kalau apa? Buat ngerem itu bagusnya dia Bang Melape biasanya dia nyari sarang sendiri atau biasanya buat tatakan kereman itu pakai apa? Biasanya kita sudah disiapkan. Cuman yang bagus memang naluri burung itu mencari sarang. Kalau saya di sini membuat sarang, ngambil pakai rumput-rumput ya, ditempatin udah. Jadi dia diam aja di sini, nggak usah ngambil-ngambil sarang di luar gitu. Cuman naluri yang paling bagus memang yang mencari. Dia emang harus nyari sendiri keluar. Betul, masuk. betul. Ada rasa kepuasan mungkin dari dia. Ada juga kemarin tuh yang burung apa oplet lagi diumbar, ceweknya hilang. Ya Allah. Kagak bisa masuk lagi, katanya begitu. Aduh. Jadinya nggak ikut lomba, ganti cewekan. Tapi juara. Juara. Selamat buat oplet ya. Nah, mungkin pertanyaan saya tentang beternak di Maestro udah cukup nih. Nah, buat Bang Lape kan udah terbukti Amin. melatih, punya piyik, jadi player, alhamdulillah juara. Iya, Nah, alhamdulillah. ada apa tips-tips atau pesan-pesan buat teman-teman nggak? Ada. Sama penghobi. Boleh. Untuk kunci pertama untuk teman-teman penghobi ya, merpati lovers. Satu, kuncinya kita harus sabar. Kuncinya itu doang. Satu, sabar, konsisten setiap latihan. Dari cara pola makanan, dari cara pola latihan kita harus konsisten terus menerus. Pokoknya jangan sampai capek, jangan sampai lelah karena ini hobi yang sangat membuat kita sehat sebenarnya. Ya, hobi ini memang dari kepanasan menambah imun kita. Pokoknya satu tadi sabar, konsisten, terus selalu setiap giringan itu mengevaluasi seluruh player-playernya. Adalah misalkan jemurnya kurang, ya kita harus evaluasi, lihat sikonnya. Jadi bukan burung kalah itu langsung emang kita emang burung kalah nih. Enggak. Pasti ada sebabnya. Iya, benar. Ada sebabnya dari pola latihan, pola makannya, pola penjemurannya, dari segala sesuatunya. Kita memang harus tekun di dunia hobi merpati ini. Pokoknya sabar, terus apalagi konsisten. Pokoknya latihannya harus terus. Pokoknya jangan ambisi. Satu, untuk mau naik juara itu jangan pakai ambisi. Tetap untuk niat kita ke lomba itu otomatis sebelum berangkat lomba kita udah pasti ada niat untuk juara. Setelah kita sudah mendaftarkan, biarlah burung yang mencari rezekinya. Udah ya, cukup di situ saja. Pokoknya kita bermain burung, jangan pakai ambisi. Wah, gua harus menang. Gua harus menang. Lu harus menang burung gua harus menang gitu. Berat. Nanti burungnya belum siap, kitanya nggak kuat mental, ya stres, kecewa. Pokoknya semangat terus, pokoknya terus evaluasi terus untuk teman-teman ya, player-playernya terus evaluasi, pokoknya. Ya udah Bang Lape, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Channel Benji Hobbies dikasih kesempatan buat ngeliput player-player dan kita bisa podcast bareng di kandang Maestro. Perdana juga nih kandang Maestro. Iya. Kita liput Perdana, betul. Semoga dunia merpati kolong kedepannya makin maju. Betul. Channel Amin. Lape Alus juga makin maju. Amin. Jangan lupa subscribe Iya. channel Lape Alus, Amin. Benji Hobbies, Iya, biar Benji Hobbies juga. kita semua makin maju ngasih informasi yang lebih akurat Siap. dan lebih berkembang lagi. Iya. Terima kasih Bang Lape. Oke, sama-sama Om Benji Hobbies. Pokoknya luar biasa. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.